Delapan, bagi khusus bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat, membuat pada umumnya dan pada lingkungan Langgar Al-Bakti khususnya. Yang kami muliakan para habaib dan para guru-guru, para alim ulama, guru-guru agama, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang kami cintai. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama dapat melangkahkan kaki berhadir di ruangan Langgar Al-Bakti ini, walaupun dalam keadaan sangat panas, namun tidak mengurangi rasa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Selawat dan salam marilah disampaikan kepada seorang anak yatim piatu guru sahabat yang tangguh dan gersang, yang telah sanggup membawa peradaban manusia dari alam yang gelap ke alam yang terang, yang minal zulmati ilan nur, membawa manusia dari alam yang sesat ke alam petunjuk. Siapakah kalimat beliau? Tidak lain tidak bukan ialah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para pengikut-pengikut beliau hingga akhir kiamat juga sampai kepada akhir masanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kami berbicara selaku pembawa acara atau apa bahasanya? Kalau bahasa Indonesia itu protokol, jadi sebagai pengacara atau pembawa acara pada malam ini, baiklah kita uraikan susunan acara sebagai berikut. Pertama pembukaan, yang kedua bacaan kalam ilahi, yang ketiga kata sambutan, yang keempat hikmah acara peringatan lahirnya Imam kita bersama dengan Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelima doa atau penutup. Maka untuk itu marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan dibimbing oleh ayah kita atau guru kita Al-Mukarram Haji Al-Ma'arif, kepada beliau Haji Sarham. Ila hadrati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila ruhi Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani wa ila ruhi Syekh Muhammad Arsad bin Abdillah Al-Banjari wa ila ruhi Syekh Muhammad Salman Jalil wa ila ruhi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa ila ruhi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa bisyiril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang tadi telah membuka acara dengan membacakan kitab surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara pada malam hari berjalan dengan lancar, tidak ada satu kekurangan apapun, dan kita mudah-mudahan selalu mendapat berkah daripada baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengambil berkah yang kedua kali atau kedua kalinya, mari bersama-sama untayan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadzul Kiram, yaitu Guru Sarvani. Kepada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat pahala yang berlipat daripada yang membacanya dan kepada kita yang mendengarkan. Amin. Kemudian kita memasuki acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana Acara Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak hadirin sekalian yang berbahagia, kami juga sekaligus atas nama
Tuhan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para bapak-bapak terutama yang telah berhadir pada malam hari ini, yang walaupun dalam keadaan kita sudah tahu semua tadi, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada para donatur atau para dermawan dan dermawati yang telah memberikan sumbangan bermacam-macam sehingga acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik dan bisa berjalan dengan sesuai apa yang kita inginkan. Dan kami atas nama panitia tidak bisa memberi balasan, hanya mengucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda kepada yang sampai bertahan. Karena mana kalau kita kutip di dalam Al-Quran itu, barang siapa yang mensedekahkan 1 biji akan membuahkan 7 tangkai. Ya gitu. Kemudian dalam Al-Quran itu masalul tadi yunfiquna amwalahum fi sabilillah dan akhir ayat. Jadi orang yang menapakkan akan itu satu akan dibalas 7. Setiap 1 itu berisi 100, maka dibalas berarti 700. Nah, jadi kami mendoakan kepada sampai berjalan, mudah-mudahan dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, mudah-mudahan lekas kembalinya, belum mudah-mudahan atas dua. Yang ketiga kalinya kami mengucapkan ampun dan maaf. Andai kata terdapat suatu kesalahan kekeliruan, baik yang kami sengaja atau tidak sengaja, cara menerima tamu yang kurang lepas, kurang sopan, cara melayani yang kurang hormat, kurang layak. Karena kita berbeda-beda, ada Banjar, ada Kutai, ada Jawa, ada Bugis, tidak sama tradisi. Jadi mohon sengaja kamu ampun dan maaf karena berbeda-beda cara untuk melayani. Hanya inilah keadaan yang bisa kami sebutkan kepada para tamu-tamu. Karena kami ini wajib menerima sampian-sampian tamu. Tamu itu wajib kita menghargai. Kalau si tamu, jangan bro. Biar sampai dia kita bisa dulu. Tamu pun harus mengerti juga. Beda dulu setengah harian. Orang sampainya kami. Jangan bro. Nah, tapi si rumah ke rumah wajib, sampainya udah wajib, tapi lebih wajib pada menerima kami. Kita guru bisa misalkan, mudah-mudahan sementara guru berdatangi, beliau bisa ngisi dulu sementara ya, sementara guru berdatangi. Nah mungkin sekali lagi atas nama panitia penyelenggara mengucapkan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Andai kata ada kesalahan kami secara pribadi, secara personal kepentingan kami anggaran waktu ini, mengucapkan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengisi acara yang apa? Yaitu hikmah. Tadi lah yang bertanya dengan gua itu sahaja kita lah. Manggu acara guru berjuta nih, gurunya berjuta. Ketika saya itu visi dengan visi yang ketiga itu Al-Muqarram. Nah, jadi sekali lagi satu dalam malam ini akan apabila sudah acara dimulai jangan berpisah. Anak-anak mulai itu bisa. Bila guru sudah ceramah jangan berpisah. Kalau guru berpisah ceramahnya sambil saya berpisah, siapa yang mana lari? Kira-kira gitu.
Al-Banjari dari Samarinda. Kepada beliau waktu dan tempat kami bersama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma di Lobuah salam sekali seberatan semangat luar biasa. Mohon ulun biar di lain 3 kali hanger semangat didoakan mudah-mudahan sugih amin, mudahan sehat amin, mudahan nang belum kawin amin, nah hendak kawin lagi amin. Di Lobuah kena keluarga berarti pian berkat dunia akhirat. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini fi dawamul killah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fahadratul kiram yang sama-sama kita ta'zimi, kita muliakan para habaib, para alim ulama, para tuan guru yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kami kepada pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, para orang tua kita, para sesepuh kita. Yang kami muliakan para pengurus langgar, yang kami muliakan para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan hari ini kita semua mendapatkan rahmat Allah. Mudah-mudahan hari ini kita semua mendapatkan ampunan Allah. Dan mudah-mudahan hari ini kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini Allah mengumpulkan kita, Allah menggerakkan langkah kaki kita untuk duduk bersama, hadir bersama di tempat yang sama, yaitu dalam satu tujuan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, kalimat minoritas merupakan satu kalimat yang kalau itu dilekatkan kepada seseorang, maka orang tersebut akan merasakan tekanan atau diasingkan atau direndahkan. Dalam artian orang yang dikatakan minoritas, baik minoritas dalam bernegara, minoritas dalam berbangsa, minoritas dalam suku, mohon maaf, atau minoritas dalam keadaan apapun, namanya minoritas pasti direndahkan, dikucilkan, tidak dihormati. Tetapi ada satu minoritas, yang mana minoritas ini, paham minoritas?
Bahasa Indonesia kan di sini berarti orang ngandel-ngandel minoritas orang yang sedikit. Nah, jadi ada mayoritas, ada minoritas. Tapi hadirin, ada minoritas orang yang sedikit, tetapi minoritas ini orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu. Siapa mereka? Kita yang hari ini hadir pada acara ini. Amin. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa qalilun min ibadiyah syakur. Hanya sedikit, artinya orangnya ini minoritas. Hanya sedikit daripada hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya kenapa? Karena hari ini kita dapat satu nikmat yang paling agung, yang paling besar, yang pernah Allah berikan kepada kita. Dari kita hidup sampai kita mati, dari kita di dalam kubur sampai kita masuk ke dalam surga. Apa itu nikmatnya? Nikmat Sayyiduna Habibuna Muhammad. Nikmat lahirnya Sayyiduna Habibuna Muhammad. Nikmat kehadiran Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang pernah Allah berikan kepada kita. Nikmatul Islam besar, nikmatul iman besar. Tetapi apakah ketika Islam, iman itu ada, melainkan semuanya sebab ada Nabi Muhammad SAW. Jikalau bukan karena Nabi Muhammad, jikalau bukan sebab lahirnya Nabi Muhammad, niscaya kita tidak akan kenal Islam. Kita tidak akan kenal sholat, kita tidak akan mengerti sholat, kita tidak akan tahu puasa, dan tidak akan diciptakan Allah Ka'bah. Bahkan alam semesta tidak akan diciptakan oleh Allah kalau tidak diciptakan Sayyiduna Habibuna Muhammad. Makanya di dalam Durar yang kita baca, qala ya Jabir, inna allaha khalaqa qabla asya nuran nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan? Kalau kita belajar ilmu makrifat, ilmu hakikat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersendirian, yang tidak akan tahu bagaimana keadaan Allah, tidak ada yang tahu. Dan Allah ingin dikenal zatnya, Allah ingin dikenal sifatnya, Allah ingin dikenal afalnya. Maka bagaimana caranya dikenal? Allah ciptakan satu ini. Yang Allah ciptakan dari apa? Dari nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Nurun ala nur. Siapa dia? Nur Nabi Muhammad SAW. Maka dengan sebab nur Nabi Muhammad, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan alam semesta sebab kehadiran Nabi Muhammad SAW. Makanya hari ini kita hadir, kenapa? Bersyukur atas satu nikmat ini. Tidaklah mungkin Anda hadir melainkan Allah menggerakkan batang tubuh kita berataan untuk jadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? May yuti'illah wa rasul faulaika ma'alladina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan menuju Allah, jalan untuk sampai kepada Allah adalah perantaranya Sayyiduna Habibuna Muhammad. Makanya hari ini kita gembira. Ada yang membaca syair, ada yang membaca rawi, ada yang membaca maulid. Alhamdulillah, hadir silaturahmi. Kemudian apa, belikan bawa nasi kotak. Hintalu, ada hintalu? Biasanya ada hintalu. Iya, di bulan maulid ini aja biar pohon pisang berbuah hintalu. Di bulan maulid ini aja, biar cari aja di bulan apa aja. Nang pohon pisang berbuah hintalu kan ada, kecuali di bulan. Jujur apa ada? Ada hintalunya? Habis. Nikmat Allah hari ini, alhamdulillah kita dikumpulkan Allah, kita didudukkan Allah berkumpul untuk berbahagia dengan hari kelahiran, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena orang-orang yang berbahagia dengan Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunduk sebagai orang-orang yang mulia di dunia dan akhirat.
pian besarnya menjadi pelayan Allah kalau tidak melewati Nabi Muhammad, kalau kada mengumpati Nabi Muhammad, kalau kada beritiba lawan Nabi Muhammad, habaan mansura, maka semua pelayanan pian lawan Allah, ibadah pian lawan Allah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita diajarkan ahli sunnah wal apa diajarkan dalam ahli sunnah wal jamaah? Bertawasul. Kadang nang bertawasul itu sirik tempinding. Iya ada orang kan apa-apa sirik, dia kubur sirik, pemaritan bid'ah, dilarang tepung langsung tampiling langsung tak biar malawannya orang-orang nanti. Tapi memang wasilah kita cuma Nabi Muhammad. Makanya disebutkan dalam kitab Tuhfatul Zakiyah di dalam hadis qudsi, "Lau salaku kulla tariqin." Kalau seberatan manusia lewat jalan apapun, waqtahu kulla babin, semua pintu dibuka, jalan menuju Allah, pintu menuju Allah dibuka, tidak akan diberikan Allah jalan sampai ke hadirat Allah illa man ittatafa bi asari Muhammad. Kecuali orang yang berpinggut, orang yang berumpat, berjalan di belakang telapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seberatan kadakawa yang menghendak terus ke Allah Ta'ala, kadakawa meninggalkan Nabi Muhammad sia-sia, meninggalkan syariat Nabi Muhammad sia-sia, meninggalkan sunnah Nabi, perintah Nabi sia-sia. Pian kehadirat Allah kada lewat Nabi Muhammad sia-sia. Makanya kita orang tua bahari diajarkan kepada kita berataan pujian sidin nang guru-guru kita dulu bahari di Banjar mengajarkan kepada kita nang berikut banar-banar lawan Nabi, nang berikut banar-banar lawan syariat Nabi, nang bujur-bujur mau umpati perintah Nabi. Kenapa? Bila ikam sudah mengumpati perintah Nabi, syariat Nabi, perilaku Nabi, kelakuan Nabi, akhlak Nabi, insya Allah ikam akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sekarang hendak nang berkumpul-kumpul, nang langsung cong nang ke atas, langsung hendak ke Allah, langsung hendak ke Allah, kadang melewati Nabi Muhammad. Ada satu cerita. Ini meja wali, anggaplah ini perkumpulan wali. Ini perkumpulan wali ini kisahnya aja, tapi mudahan wali beneran. Amin. Wali beneran, wali murid, oleh hakim. Jadi di meja wali ada satu wali meninggal, satu wali meninggal. Bingung siapa yang mengganti si jadi siapa. Akhirnya si sepakat, oh nama mengganti misalnya Sidin, misalnya nama mengganti Haji Ahmad, misalnya si Haji Ahmad nih jadi wali, sepakat, oh semua sepakat, tapi ada satu wali tadi di antara wali-wali yang lain mengatakan, oh aku kada setuju ya jadi wali. Loh, kenapa sebabnya? Orang ini penyembahyang. Syariat Nabi digawe. Ilmunya bagus, amalannya bagus, akhlaknya bagus, hatinya bersih. Tapi kenapa ikan kada mau? Oh, Ina tadi itu pakai baju kiri dulu baru kanan. Gara-gara apa? Pakai baju kiri dulu baru kanan. Remeh lah ini. Remeh, pian tadi nak berbaju kanan dulu kan kiri, bawa peluru, dari gara-gara pakai baju kiri dulu baru kanan, kada jadi wali. Mun ada hari ini mengaku aku wali Allah Ta'ala, di hati kayak apa yang mengumpati Nabi? Kayak apa? Oh kita jangan tertipu. Ada orang kawa berjalan di laut, Sungai Mahakam, sini ke sini kemana? Ini Sungai Lolo. Di sini apa ngarannya? Lobuah. Seberang apa ngarannya? Lojanan. Dari Lobuah ke Lojanan kada kepulutuk. Berjalan batis. Nah, oh jangan heran kayak itu, jangan takjub. Kenapa? Itik harap lagi. Itik
berdarah cus. Oh jangan heran pian burung harat lagi. Jangan heran. Karena kewalian itu lain, karamat lain. Patokan orang yang jadi wali itu apa? Kayak apa yang mengumpati Nabi Muhammad SAW. Ini aja pakai baju kiri dulu baru kanan, batal jadi wali. Batal. Sekarang kita pakai baju tadi kanan ke kiri. Hanggus, kadang hanggus, muruk berai. Pakai sandal kanan ke kiri. Nah, mana tabu dulu. Nah ini bayangkan kan, gara-gara kayak itu aja kada jadi wali. Hari ini ada orang, oh ulun wali Allah Ta'ala. Sembahyang, kadang mengerjakan yang sunnah. Sembahyang, dalam satu riwayat pun sama ceritanya. Meja wali, ini meja wali. Satu wali mati. Beratan sepakat si Haji Utuh ini jadi wali. Beredar mana Haji Utuh lah. Si Haji Utuh ini jadi wali. Sepakat beratan si Kung kada mau. Aku kada setujunya jadi wali. Kenapa? Sebabnya, oh tadi subuh, ia sembahyang subuh, kada sempat dapat takbiratul ihram lawan imam. Sembahyang jamaah di masjid, cuma apa? Masyarakat kedua yang datang. Lagi sembahyang subuh panjang. Lagi sembahyang subuh Jumat. Alif lam mim. Bacaan sejadah, bah. Kayak aja aku datang pas ruku aja kan pas ruku berdua. Kada dapat takbir lawan imam, batal jadi wali. Batal. Gara-gara itu. Hari ini kalau ada orang mengaku jadi wali, bisi karamat, jangan pian pernah tertipu. Karena ciri-ciri wali itu paling utama adalah bagaimana istiqomahnya dia, tetapnya dia di dalam syariat Allah dan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya maulid seperti ini apa? Yang pertama, kita mengagungkan Nabi, kita memuliakan Nabi, karena Nabi ini makhluk Allah yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam syair wa ahsanu min kalam taraqathu ain wa ajmalu min kalam tandir. Satu penyair mengatakan, ya Rasulullah, biar ini umat ahsanah, kada ada yang lebih baik, kada ada yang lebih indah dari pian ya Rasulullah. Kada ada makhluk yang pernah pian Allah ciptakan yang lebih indah dari pian, kada ada. Wa ajmalu min kalam talibin misal, dan pian ya Rasulullah kada ada yang paling gemas, kada ada yang paling gagah, liwar gagahnya yang pernah dilahirkan oleh seorang perempuan. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ya Rasulullah, yang diciptakan Allah kada bisa aib. Kita ini bertujuh aib. Burit bakumang. Soalnya kita periksa burit. Ya Allah, coba lihat. Burit bebisul, burit bakumang. Belum lagi nang kesangkadiannya. Bisi air, gigi kita makin nyarakai. Ini lu gak sebanjir aja lah. Gigi makin nyarakai, muha hambur. Tak hambur, apa ciptaan kita nih? Tapi kalau Rasulullah ada air sedikit. Oh, kaan apa dokuling takamata ya Rasulullah. Pil itu diciptakan Allah seperti yang handap. Kita kan nyaman bila hendak coba pian nasi kotak sama semolotnya loh. Karena pian kada berequest. Coba request nyaman loh. Datang ke panitia, misalnya pian request Pak Haji, ulun kena buat acara malamnya ulun makanannya pizza lah. Pizza, ayam Kentucky, kentang goreng, ayam geprek, nyaman loh. Nyaman lah. Request, coba bila nasi kotak dibagikan gini, request lah pian. Pas terbuka, misal isinya daging, pian takanan apa kabar? Ayam kalau karena ada sesuai pesanan, misalnya isinya daging, pian takanan temakan lah. Wani makan, oh bilang karena ada sesuai pesanan tadi.
Umma ya Rasulullah dukin dari ujung rambut ujung kaki kena kayak ulah kehendak seorang. Ya Allah, ulun hendak hidung nang kayak ini bentuknya mancung. Nah kita kan kena kawa keluar dari mulut. Ya kayak ini aja sudah hidung. Nah hidung. Makanya dia orang Arab tuh mancung-mancung. Ya orang Arab mancung-mancung. Nya orang Arab itu hidung mancung itu ada manfaat. Ada manfaat. Kenapa manfaatnya? Misalnya ulun lawan biar. Ulun lawan biar. Ulun lawan sini ada hubungan spesial, bakawal, rakat badan, kawal best friend. Itu orang Arab supaya dia tahu orang Arab itu bila bersalaman hidung ketemu hidung. Bila ulun lawan sini nah hubungan spesial bersalimannya tuh hidung ketemu hidung. Jadi hidung ketemu hidung. Kada apa mancung sama pada mancung. Mun orang Banjar coba ini aja. Gigi kai nang nenek aja indah nang nenek jangan ngomong ujuk gigi kai dari seorang hidung kita nah memang dasar ketanduan karena kadang merequest Rasulullah tuh ya Allah hidung mah luar biasa mata sidin luar biasa muhasidin Allah indahnya luar biasa. Makanya orang-orang yang mencintai Nabi tujuannya satu aja. Idza alimal usyaki fa kullahum fa innal liqa ahbabidul bidawa. Orang-orang yang merindukan Rasulullah obatnya satu aja, kada Panadol, kada Paramek. Kada juga Tramadol. Tramadol itu obat orang yang benar obat. Kada Panadol, kada Paramek, obat orang yang rindu adalah berdapat lawan kekasihnya. Kenapa? Apalagi yang dicintai dari Rasulullah. Wajah Rasulullah indahnya. Sahabat pernah ditanya, "Akana wajah Rasulullah kasih? Apakah wajah Rasulullah itu seperti pedang?" La, bal al-qamar. Wajah Rasulullah kada seperti pedang, tetapi wajahnya Rasulullah itu seperti bulan purnama. Indahnya Nabi Muhammad. Kada ada makhluk yang lebih indah yang Allah pernah ciptakan selain Nabi Muhammad SAW. Hidung sidin, dada sidin dari ujung sampai ujung ahsanan ngasih khalqat. Dan bentuk tubuh saja sempurna. Nah apalagi akhlaknya Rasulullah SAW. Akhlak Nabi. Sayyidina Aisyah pernah ditanya, kayak apa akhlak Rasulullah? Ujar Sayyidina Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah SAW adalah akhlak yang mencerminkan daripada Al-Qur'an. Artinya kalau kita mengumpati akhlak Nabi sama mengumpati Al-Qur'an. Karena Allah sudah bersumpah dalam ayat Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin wa innaka, oh sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, sungguh atas akhlak nang budi pekerti yang lebih mulia. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad. Dari bentuk tubuhnya luar biasa, bentuknya indahnya umat. Belum akhlaknya lagi. Nah kita bulan Maulid ini fungsinya apa? Satu, kita mengingatkan kayak apa keagungan Nabi Muhammad, kebesaran Nabi Muhammad, dan kayak apa kita menempati akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Banyak akhlak Nabi. Apa akhlak Nabi yang kita perlukan adalah akhlak menghormati, akhlak menghargai satu sama lain. Ini kan arak sudah ini apa ngarannya? Cucuk mencucuk. Apa ngarannya? Pilkada. Ada kisah. Nih. Jadi ada lakian ini ngarannya si Oto. Pokoknya Oto harus deh. Itu hanya nyaman. Saya pakai di sambat. Oto kan banyak. Oto ngomong. Oto apa aja Oto. Oto. Biniannya ngarannya Enor. Jadi Oto lawan Enor. Orang kampung, orang dusun, orang unjut
kada suah ada TV, kada suah ada internet, hidup miskin, si Otonya orang miskin, si Enornya orang miskin. Ini kisah bercoblos tadi. Si Enor ini dari halus karena orang miskin kada baduit, orang kada baduit, dari halus sampai ke Tuhan kada suah bebeha, kada suah bebeha, kada ada duit ya bang. Orang fakir miskinnya kalau kada kawan makan beha, kada kawan makan sempak, hendak kawin, jamamanya anu norai biasanya orang bakal kawinan itu ada bebeha ada sempak. Kita ini kada duit cuma setumat dulu, aku mulahkan ikan beha long sempak. Becari mama nih, aku dapat apa? Mula BH dari bekas kain, bekas karton pabrik, karton produksi. Dapat mula baju sempak dari baju pilkada. Iya mamanya. Malam pertama. Masuk ke kamar kotoran si Enor. Membuka baju lawan baju tahajud. Kenapa di BH itu ada tulisan hati-hati racun. Hati-hati isinya beracun. Kotor 50 gram. Nang disempak jangan dicoblos, dicontreng aja. Boleh sih kalau ada tulisannya. Jadi itu kan BH. Ini anak ada di BHI. Tadi kan pilkada macam-macam apa semua dalam kehidupan kita itu berselisih. Ada pasti. Tapi perhatikan hadirin baik-baik. Rasulullah itu kayak apa berusaha mempersatukan umat. Jangan ada benci-membenci, makanya udah Nabi dulu wala tahasadu. Jangan ikam benci-membenci. Partai boleh beda, pilihan boleh beda, tapi jangan sampai bermusuh. Jangan sampai bermusuhan. Karena bila dia sudah bermusuhan, tahasadu, apa timbul di dalam hati hasad. Si A lawan si B bermusuhan. Kira-kira bila bermusuhan itu pasti keinginannya kayak apa caranya si A ini hancur, kayak apa si A ini jatuh, kayak apa si A ini gugur, si A sama, nah kayak apa si B ini gugur, hancur, jatuh. Kayak kalau orang bermusuh adalah orang bertinju, iya nanti menang kan? Tidak ada, nah kayak apa nah? Siapa yang menang pasti bila orang bermusuh ada yang menang, ada yang kalah. Kenapa sudah tak musuh? Kayak tinju itu kan sama, ada tinju beredaan aja lah. Ada pasti nang berpukulan berat karena musuh. Karena bila orang bermusuh, karena berharap musuh dapat nikmat. Kayak apa caranya gugur, kayak apa kayak jatuh, kayak apa kayaknya bangkrut. Bila sudah tak musuh, tahasadu, maka di hati itu timbul hasad. Apa itu hasad? Dengki. Apa itu dengki? Bila melihat orang itu dapat nikmat, sakit hati. Sakit hati lawan inya, dan mungkin bisa lebih bahaya lagi, sakit hati lawan Allah. Akhirnya ma'irah Allah. Ini hati-hati benar kita, apalagi di daerah kita kayak ini, jangan sampai ada kita bermusuhan. Nang kampung sebelah ini, nang kampung sebelah ini, bakalahian ini jangan sampai terjadi. Jaga baik-baik. Karena kalau sudah bermusuhan, kalau sudah bahasat-hasatan, sakit hati Nabi dalam kubur. Walaupun pada hakikatnya Nabi gak ada mati. Nabi itu hidup. Tapi setiap amal yang dikerjakan oleh umatnya akan sampai kepada Nabi. Si Utuh menggawi ini sampai ke Nabi. Si Ahmad menggawi ini sampai ke Nabi. Si Enor menggawi ini datang ke Nabi, dihabarkan ke Nabi. Muhammad Nisudin menggawi ini, oh ya Nabi, fa in wajadtu khairan, kalau aku dapat di baik, paham itu.
Aku bersyukur, alhamdulillah umatku hari ini bersembahyangan, umatku hari ini mengerjakan syariat, umatku hari ini damai rukun kadang bermusuhan. Tapi bila sebaliknya, oh umatku bakal hian, umatku bahasat-hasatan, umatku mencaci maki, umatku berhulut-hulutan, menghina-hina, sedih hatinya. Makanya perayaan Maulid ini apa? Untuk menyatukan hati kita supaya menggembirakan Nabi Muhammad SAW. Menggembirakan hati Nabi itu banyak, salah satunya itu tadi kayak apa, kita lawan tetangga baik. Nabi itu yang luar biasa, sampai-sampai Nabi itu mengatakan la yu'minu ahadukum, kada beriman orang. Tahu kada beriman? Kada berisi iman, kada sempurna iman 3 kali orang Nabi. Siapa orangnya? Orang yang diisi tetangganya kada pernah merasa aman dengan keadaannya. Misalnya kayak apa? Bapaham-paham lawan tetangga, bapaham-paham lawan orang sebelah. Ini kada besetel na lagu disco sekencang-kencangnya, lagu dangdut sekencang-kencangnya. No, rumahku juga aja tebing ini nyaman, nggak tahu rumah seorang. Cuma berpaham dengan tetangga. Ini menyetel dangdut disco, tunggu tak di sebelah nenek stroke. Nah jadi kepaham-paham kita itu menghormati tetangga. Jangan sampai kita tuh bisa tetangga tuh kadang pernah merasa aman dengan keberadaan kita di sampingnya. Tujuan Nabi kada beriman, la yu'minu ahadukum, orang tuh kada dianggap beriman kalau nya diisi tetangganya merasa terganggu. Kita lawan sesama orang muslim, hargai. Kita sesama orang beriman, hargai. Kenapa? Ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sama kita, Bu. Biar kena bila pemasak di situ tangga loh. Ini yang mah ada yang ngira tetangga. Bila pemasak tuh makanya ujar Nabi, ya Badar, tidak tabah tam markatan paksir ma'awa ta'ahar ala jirani. Wahai Abu Dar, bila ikan bermasak banyak kuahnya dibanyakin. Bukan biar karena bermasak ayam sebiji, kuahnya segenal ini. Banyak kuahnya, kuah tetangga diberi kuahnya dia makan ayam. Nya zaman Nabi itu kan fakir, sahabat itu kan ada dengan kaya. Bayangkan aja Nabi kita luar biasa. Juhudnya Nabi itu dia 2 bulan kompor kada ada asapnya. Apa yang dia dimasak kada? 2 bulan Rasulullah mengunyuk, ada kurma kan? Anggaplah ini kurma. Nih, 2 bulan Rasulullah, 2 bulan lawan bini Sidin Aisyah. Nah, mengunyuk kurma. Mau ngunyuk. Ya bagusnya tahu benar. Mau ngunyuk. Mau ngunyuk, tahu lah ngunyuk. Tafsirkannya. Mau ngunyuk. Mahisab. 2 bulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makhluk paling mulia. Apa aja wala sofa yu'tika rabbuka, dibari Tuhan 2 bulan. Kada pernah mengeluh, kada pernah hari ini kita bingit memasak aja piat wadi pungolnya bini. Aku anak ayam, aku Rasulullah. Pak, ya Allah, 2 bulan ngunyuk kurma baju putih itu aja. Kita kadang suang kaap langsung kurma. Kalau Rasulullah mau seisi rumah Rasulullah tuh isinya makanan awal. Bahkan pernah ditawarkan kepada Rasulullah seluruh Bakha kota Mekah jadi emas milik Rasulullah.
pian namun ulun bakaramat ya. Sayang bakaramit. Ulun bakaramat ulun jadikan emas siapa hendak. Ulun bawa ke rumah pengumuman. Emas segenalinya aja pian kaya raya di Lombok. Nih emas segenalin berapa gram? Bahaya lagi pian dia dapat intalu emas. Seganar ini emas sugih. Semekahan tuh, satu Mekah jadi emas, ampun Nabi. Ditawari, tapi ujar Nabi, kada. Aku kada mau. Aku ujar Nabi lebih suka 1 hari aku lapar, 1 hari aku kenyang. Kenapa ya Rasulullah? Oh, aku 1 hari lapar. Kenapa 1 hari aku lapar? Aku bisa sabar. 1 hari aku kenyang, aku bisa bersyukur. Nabi mengajari kita nah kayak apa hidup itu belajar bersabar, belajar bersyukur. Apa nang ada aja. Kita belum beri contoh pian ini supaya kita bulik ini pian hati kita gembira lawan Nabi, gembira lawan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pian belum beri contoh aja kita ini gara-gara temakan gaya, temakan model apa? Tuh contoh HP. Dari S1 sekolah sampai S10 kan lulus banyak. Itu Samsung S1 naik kelas, S2, S3, S4, S5 sampai S10. Habislah. Belum habis lagi. Kita mau keluar lagi tuh. Coba ulun dari contoh. S1 tuh nah S1. Kawan nelpon kawan lah. Ya. S10 kawan nelpon. Kawan. WhatsApp kawan. S1 tuh kawan WhatsApp. Kawan. S10 kawan WhatsApp. Kawan. S1 tuh kawan TikTok. Takam dia. S1 tahan rohnya. Ya artinya bisa berata di situ namanya. Gaya. Mobil. Tuh mobil Kijang kapsul bahari tahun Fortuner. Bannya berapa? Sama ada 4 loh. Fortuner 5 lah. 4. Pian buat Fortuner panas lah. Kada panas loh, kan bahasa. Kecuali pian pick up. Ada panas. Kijang kapsul. Bahakap lah. Kehujanan lah. Ada. Bekijang kehujanan lah. Apa bedanya? Gaya. Bila Fortuner sugi, bila kijang kapsul miskin. Kita makan gaya. Padahal kaya lain potongan duit. Belajar nikmat Allah tuh luar biasa ini. Yang diberikan kepada kita tuh disyukuri. Bila nang kada dapat sabar kayak Nabi. Dan Nabi hari ini aku 1 hari lapar, kada apa-apa, aku bersabar. Hari ini aku dapat nikmat, alhamdulillah, aku bersyukur. Diajarkan kita nak kayak apa lawan Allah tuh, inggih ya Allah, pian beri Allah nikmat, alhamdulillah. Hari ini pian kada beri nikmat, diberi bala, diberi masalah, belajar sabar, belajar mengerti, belajar paham. Artinya Allah memberikan bala supaya apa? Supaya kita bisa mengingat kayak apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat itu dilihat ke bawah dan ke atas. Karena dia melihat ke atas kada suatu. Nikmat itu leka. Contoh aja. Pian ni nak bawa mobil. Bawa mobil. Kada nyaman mobilnya ni. Banyak apa? Aku hendak truk melihat ke atas. Kalau pian melihat ke bawah, alhamdulillah mau mobil kenapa? Bermotor. Pian bermobil atau bermotor yang mana? Bermobil. Pian ditawari mobil ke motor, ngambil apa? Ambil dua-duanya gue. Diberi pilihan dia mengambil pilihan. Mobil atau motor, pian ambil mobil. Pasti pian ambil mobil loh. Karena itu bagus mobil baru motor. Pian yang hari ini bermobil, alhamdulillah. Walaupun mobil buruk, kenapa? Oh, ada aku motor, ada mobil. Hari ini pian bermotor, alhamdulillah tuh orang bersepeda, seorang bermotor, pian dari Lojanan ke Lobua bersepeda, lawan bermotor uyuhan mana? Sepeda,
Hanco betis. Nampian bersepeda, alhamdulillah. Kenapa? Dengan di bawahku kada bersepeda, berjalan batis. Jadi soko terus. Nampian hari ini kada bisi mobil, kada bisi motor, kada bisi sepeda, berjalan batis. Alhamdulillah. Tuh tetangga kada bisi batis. Ayo lo. Alhamdulillah bisi batis. Nah kada bisi batis, alhamdulillah. Kenapa? Kau berdiri tuh setruk. Nah setruk, alhamdulillah. Kenapa? Masih hidup tuh tetangga mati. Jadi melihat ke bawah, bila pian melihat ke atas ada berapa? Nabi mengajarkan kita nak ayah biapa bersabar lawan besok. Kemana? Ditawarkan satu kota Mekah. Jadi emas ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bila bermasak, nih ulun dari tempat yang bermasak. Bila tetangga, bila ada orang tuh namanya cium baunya itu ada hak. Makanya bila besangnya iwak karing, besangan yang berbau tuh hati-hati. Karena kan berbau. Ini beristilah nah depan rumah. Dok-dokar. Orang lalu mencium hak ada pian berdosa orang. Kira-kira orang itu pastinya anak merasa ya ada hak di situ. Sebegitunya Islam mengajarkan kepada kita luar biasa menghargai bila bermasak, memberi tetangga itu barang sedikit barang. Ayam itu kan ada sayap, ujungnya sayap kan. Anak penting ada. Makanya biar Nabi bila bermasak banyakin kuahnya. Kenapa? Ayam larang, daging larang, kuahnya diberi supaya berbagi lawan tetangga, menghormati. Islam mengajarkan kita kasih. Nah, lawan tetangga baik, lawan sesama orang muslim baik. Ini gara-gara pilkada, pokoknya partai A soknya di sini, bayang. Bila partai B soknya di sini. Bila bersalaman ada mau. Allahumma sholli ala Muhammad sih. Allahumma sholli ala Muhammad. Bermusuh sampai nang itu kan. Naudzubillah nih. Nanti kita jaga. Kenapa? Bila kita hari ini jangan kada nang bermusuhan, kada nang berdengki-dengkian, hari ini Nabi gembira lawan kita. Itu nang diharapkan Nabi. Kayak apa umatku ini pian seberataan masuk ke dalam surga. Ayo, bujurlah. Nah, ayo kita jangan sampai di kampung ini ada pecah belah, ada musuh-musuhan, dibaiki. Makanya alhamdulillah kita ada Rasulullah. Nah kita berkumpul ini kan secara tidak langsung acara nah kayak apa mengumpulkan kita dalam agama asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar. Bahkan Rasulullah itu tersinggung jauh Yahudian. Rasulullah berbuat baik kepada tetangganya yang beragama Yahudi. Lawan orang yang muslim aja Nabi berbuat baik. Ini kan ribut nih. Apa boikot kan? Bagus saja. Dari segi lain pian memboikot supaya orang ini jarak, bagus saja. Cuma ada yang perlu perhatikan baik-baik. Kira-kira orang melukis itu nah. Kalau ulun ini hendak melukis, muhasib misalnya, ulun hendak melukis muha siapa? Yang muha siapa Pak? Ada contoh loh. Ada contoh. Kalau melukis itu ada contoh. Kadang mungkin orang itu melukis Nabi kalau ada contoh. Siapa contohnya? Ya kita nih Pak. Contohnya kita. Kadang mungkin yang melukis dengan keburukan. Kalau kadang kita seorang yang menggambarkan kayak apa Nabi dan hidup kita. Jadi kita jangan pernah menyalahkan orang, tapi kita yang hari ini. Harusnya yang diboikot itu kita. Yang harusnya diboikot itu bini pian yang diboikot. Yang harusnya diboikot itu anak pian. Kenapa diboikot? Hari ini mohon maaf, bini pian pakaian orang kafir. Itu yang diboikot.
Hari ini anak pian nang begini, nak pakaian nang kayak orang kafir. Hari ini kita teriak, oh boykot Prancis, bini nang kayak orang kafir, pakaian. Anak nang kayak orang kafir, anak nang ngelakian, kada tahu sembahyang, ada. Harusnya pian boykot rumah pian itu. Dimulai dari kita hari teriak, ayo boykot produk, kasihan orang berjualan di situ. Kan ada kapok, aku tahu Macron itu siapa, maka warung halus lagi, pokoknya cilah bakar udah tani, pokoknya bakar jangan dijual, kesihannya. Tolong kada boykot itu bagus, pian boykot, tapi perlu kita melihat, kada mungkin orang melukis kalau ada contohnya. Harusnya kita hadirin mohon maaf sebagai umat Nabi contohkan kepada mereka. Kalau contohnya adalah umat caci maki, umatnya saling hina menghina, rendah merendahkan, bermusuhan, itu contoh sudah. Harusnya kita memberikan contoh kayak oh di Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Boykot rumah pian, mohon maaf, pian laki-laki sama. Kita boykot diri kita, boykot apa? Dari yang haram. Pian diisi bini, boykot dari yang haram. Pian diisi anak, boykot dari yang haram. Hari ini mohon maaf, anak-anak kita dijaga baik-baik. Apalaginya sekolah kan lo, sekolah online. Nah, ada yang guru nerangkan aja murid. Berjoget, apa di rumah efektif di rumah, kira-kira di rumah bapak dia nyoba HP, dia bakal kawal, dijaga lingkungan kita, anak-anaknya hadirin dijaga banget. Tolong dijaga banyak anak-anak kita, nih generasi kita dijaga. Itu namanya boykot. Mohon maaf, hari ini Anda tahu pian diisi anak ada sembahyang, enjoy aja. Bah pulang ke Langgar, mana ke Langgar? Tuh pelabuhan. Nah aja. Bah, apa abah? Ayo bujur kalau, bujur lah. Bocor, ulun ini Samarinda lain orang Banjar. Jadi tahu Samarinda itu kayak apa? Tempiling deh. Karena kan kita bah kelanggar bah. Nah apa aja. Ada merhatikan. Cocok anak bermotor tak kena ada pelabuhan. Apa? Lain apa guru? Anu kah? Betukan enggak? Malempok tuh, lempok. Pian tahu, ya pian kada apa-apa. Lempok jualin narkoba, bungol. Itu kayaknya sudah terbiasa dari yang haram. Oh sudah biasa naik pulangnya, naik kelas lagi apa? Minuman keras, naik lagi narkoba, sabu-sabu, mati kena. Habis generasi kita dijaga baik-baik, anak diperhatikan baik-baik. Pian di sini tanggung jawab di akhirat. Pian rajin ke masjid bagus. Pian rajin sembahyang di masjid bagus, penguritan bagus, biji berantakan di rumah neraka. Di neraka pian. Siapa yang nyambat? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi. Makanya kita hari ini apa? Kayak apa kita menjaga diri kita dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gawi perintah Allah, gawi perintah Rasul. Mayuti Rasul maka taat Allah, taati Nabi, maka pada hakikatnya pian mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mohon maaf hadirin, penting benar jaga syariat Nabi. Jangan sampai mengaji yang aneh-aneh. Kan banyak pengajiannya. Bujur aja bang, yang dikisahkan itu bagus. Cuma hasil dari pelajaran ini prakteknya salah. Apa bakaji yang aneh-aneh ilmu sebuku. Bukan marah. Biar yang belajar apa aja silahkan, cuma perhatikan syariat. Ini kaji itu kena apa? Ada sembahyang lagi. Kenapa? Sampai dah laut Tuhan. Datang di mana sampai? Nabi saja biar sembahyang sunnah sampai bangkat berarti sembahyang sunnah. Sembahyang fardu. Ini lain Nabi. Ada lain Nabi, lain Rasul, lain wali juga ada. Wala ada dua, wali ada dua. Pilih kalau. Baru belajar, bakaji. Pak Haji kenapa sembahyang? Sembahyang untuk kulitnya aja. Kulit aja. Kita tenang di dalam hakikat. Di mana datang?
Kadang-kadang datangnya, makanya orang sebut sudah di awal, hakikat itu datangnya ketika mengumpati Nabi Muhammad. Nabi saya sembahyang bengkak, berarti sunnah dan wajib. Apa wajibnya? Ada diperhatikan kita di diri kita, sama kita hari ini sembahyang diperhatikan. Sembahyang itu salah satu perbuatan yang kalau pian gawe, semua amal selamat. Semua amal selamat, pokoknya sembahyang aja. Sembahyang, perhatikan ini sembahyang. Sembahyang itu berapa sehari? Cuma kali, 5 kali ya. Sehari berapa? 5, duhur, asar, maghrib, isya. Sembahyang subuh. Dijaga baik-baik sembahyang mas. Akhir zaman dulu kadang dia nangis. Orang tuh kadang berjalan di sana. Ajar sembahyang, jalan. Ulun kadang nanti ada orang ajar kena nasi depan rumah berokoknya. Padahal ajan, nah. Tak ini Pak Haji, bayang lah. Bayang Haji, Hades. Ulun nangis ulun. Kenapa ada orang tuh nak Allah Bapak tersembahyang? Ada ibu, coba pian lagi di jalan. Coba pian perhatikan, pian sembahyangnya, pian perhatikan di jalan. Pian pulang ke pasar di jalanan. Ajan orang sudah masih aja nanti pasar klotok, ajan sudah pian Allah masih aja mengurusi dunia. Kalau pian berarti Hadramaut Talim tempat kita belajar bahari di Hadramaut Talim Darul Mustafa. Pedagangnya itu di pasar, di pedagangnya itu ajan Allahu Akbar tutup. Kan ada yang buka. Seberatan pedagang sembahyang ke masjid. Seberatan sembahyang ke masjid. Menunggu toko pian Quran. Kalau Quran dari itu baca. Jadi di Mekah itu sama Mekah Madinah tuh 6 bulan. Al-Quran dari tasbih. Kita kenal setel radio. Ada apa denganmu? Ini pedagangnya kayak apa orang alimnya tuh? Orang alimnya di sana kayak apa berkah? Pedagangnya itu dengar ajan sembahyangan. Kenapa? Allahu Akbar. Ya Allah sudah maha besar. Tinggalkan beratan. Sembahyang dulu. Ayuha, yang penting hidup tuh pian sembahyang. Sembahyang. Biar aja sembahyang subuh jam 10. Ayo ada bapak. Ada bapak yang paling sembahyang. Tapi kan tiap hari. Ada saben hari jam 10. Ada bapak yang paling sembahyang. Akhir zaman ini pian banyak orang yang sembahyang. Makanya ada satu orang, lu pernah bertemu dengan orang ini diberi Allah kemampuan mendengar alam gaib. Ini ada orang tenang mendengar alam gaib. Kadang melihat cuma mendengar bisikannya. Aku jesilin suah lewat kuburan. Bisa Marinda tuh ada kuburan. Di kuburan tuh kuciakan orang. Kenapa dia? Ya. Dipukul tung orang kesakitan. Aja. Kupian itu pakai itu kayak apa? Bulikan Nina. Para pohon pisang, kawan. Irami dengar di kuburan tuh lewat. Tolong dipukul, dung. Imbah itu ada suara. Suaranya as-sholah. Paham kalian? Mana paham? Nah, tuh di dalam kubur sebabnya apa? Sembahyang. Orang anak sembahyang, bila dia sudah sembahyang, dunia akhirat yang selamat. Itu jaga syariat Nabi Muhammad SAW. Berpesan sampai mudahan kita orang yang penyembah yang berdatang. Anak, bini, biar diperhatikan baik-baik. Mohon maaf, perhatikan sembahyangnya, pergaulannya diperhatikan. Karena sama lidahnya biar pergaulan anaknya kayak apa, kita kadang orang tua ada peduli. Padahal anak-anak itu bini itu yang menentukan dia di surga dan neraka. Itu yang menentukan. Nah kitanya dua harus bayar, pantas saya anak bini harus bayar. Nah,
dari kita yang laki-laki sembahyang. Nah kalau sembahyang sudah, alhamdulillah kami Quraisy kampungan itu yang sembahyang berat, alhamdulillah. Ya, ya. Sembahyang sudah tahu, bagus. Kayak apa? Nih, anggarnya masih ini. Nah, anggarnya dibagi rangganya, anu gulai akutan covid. Kok mulai itulah? Banyak. Aduh, sembiang benar-benar apa? Covid. Tolong gua ke pasar tuh lah. Apa bedanya? Sama aja. Ya kan ada orang gitu. Ya adanya manusia planet dari mana ada? Kita ada orang sembiang dilapar. Kenapa ya covid? Hah? Jujur aja bagus. Tapi pian jangan tulak ke pasar. Nah, tulak ke pasar. Tulak ke mall, tulak ke langgar kada. Nah, langgar ini dibagi sudah. Langgar ini dihambali, burit dingin. Ini korban sudah sembahyang subuh kada umat dinginnya burit. Dikarpeti sudah kasihan orang kena kelanggar. Kenapa itu tadi burit dingin? Tapi aku di rumah. Ini kan kipas angin sudah apa kipas angin nyaman karpet rumah pian kayak ini lah. Nah, apa nyamannya dilanggar, semuanya dilanggar. Langgar ini di sini kayak apa sembahyang jamaah. Nah ini sembahyang jamaah maulid ini kita menghidupkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang banyak sudah tinggalkan sembahyang. Oh kita nyusupan. Tuh orang yang kada pemaulidan mana? Nang ada batakhir, nang ada maulidan, paling rajin sembahyang masjid. Kita setiap minggu ke majelis ini, malam ini, majelis ini sembahyang di rumah. Imbang itu ada berjamaah kan? Sembahyang jamaah. Kenapa? Orang yang sembahyang jamaah menghidupkan sunnah Nabi SAW. Ayo sudah kita kenapa lagi takutan? Kita berjaga-jaga, bujur. Islam itu menganjurkan berjaga-jaga hati. Tapi mau berhati-hati terus sudah kita bakal selesai. Kita sudah nih kita berkumpul. Ada nggak covid? Ada sudah. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Udah covid bulik. Maklumnya. Bayang jemaah jamaah tolong Pak, ini bapak-bapaknya belum khusus bapak ibu-ibu. Ayo bagus lagi, nih langgar dibagi, ini maghrib aja ibab, coba ya sembahyang subuh. Ya sidi nang membuka pintu, sidi nang ajan, sidi nang koma, sidi nang ya hayya qayyum, sidi jadi imam, sidi jadi makmum, sidi mati lampu, sidi nang mengunci, sidi beratan, nang lain guringan, hibaki langgar, bilarut langgar hibapin senang nabi imung jangan kita kada paham lawan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi. Nah, ada bisa ada paham? Bo, kisah nih, biar disilahi kada paham tuh sekali jadi ada memang di binian ini dapat laki harus paham. Kada paham lakinya nih, ada peka. Ada peka laki ini ada peka. Imba itu pian bercari cara nang kayak apa laki kuni paham. Oh dapat ini. Jadi ini laki kusing dulu. Kenapa? Oh aku tadi malam bermimpi di guluku dari sini sampai sini amas. Dari sini sampai sini amas. Dari sini sampai sini amas, dari sini sampai sini amas, dari sini sampai sini amas, dari sini sampai sini amas beratan, dari sini sampai sini amas. Munyak sudah bini, munyak. Maksudnya apa? Tukarkan amas. Ini akan ada amas nih, tukarkan amas. Jadi, aku paham yang beda kamu. Nah, paham. Biasanya kada paham, ini paham lagi. Oh, lah. Dilihat ini ke pasar. Nah, alhamdulillah. Lihat ini lagi. Bulik bawa kotak. Nah, iya sudah nih. Ini biar hendak sukses juga. Bulik.
Orang-orang guring. Masuk lagi nih. Di andaknya di samping kepala, kotak kan. Bini pian itu laki datang jam 10 malam. Tuh jam 10 udah. Jam 10 malam laki tadi. Tuh jam 10. Dah habis nih selesai deh. Belum hasil. Si laki tadi. Si bini tadi jam 10 datang kok. Laki keluar. Jangan dibuka imbas sampai yang subuh. Tulis ini dia aku guring. Tahan lagi ya ampas dalamnya. Kata. Nah, gini. Dari jam 10. Kada nyaman guring. Acun subuh. Oh, belum Allah, baru Allah burak. Sekali dibuka, oh ternyata buku tafsir mimpi. Ada paham juga. Buku lagi ini kan, buat main makan dia dapat lagi. Kita itu memahami perasaan Nabi, memahami hati Nabi, kayak apa menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi. Nah terakhir lah. Nih tahu lah dulu. Jangan sempurna. Nah hadirin, so siwak pian ada di kantong. HP ada di kantong. Ini pian pakai, lawan HP pian pakai, duluan mana masuk surga. Ini HP itu pian mau lapin ke neraka, bisa ke surga, bisa ke neraka. Nah oleh ini karena ada ini sunnah Nabi banyak. Tolong siwak. Bersiwak sembahyang nih. Ini ujar guru kita Habib Jindan bin Nopel, kalau ujar sidin siwak sebiji ditimbang di satu tempat, semua kerajaan dari ujung barat sampai ujung timur kerajaan ditimbang pangkat tadi itu di satu tempat, maka lebih berat satu siwak tadi. Sebab ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, apa ini? Siwak. Dia nukar HP wani, dia kuota jam 12 habis, tulak keluar. Makanya sekali nukar tuh di mana? Ya di situlah. Wani nukar ngesiwak, siwak sembahyang bersiwak. Jangan ada bersiwak, siwak nih satu. Bila pian sembahyang 27 derajat di sisi Allah. Bila pian ketujuh memakai siwak, sakaratul maut dimudahkan oleh Allah, nyaman sakaratul maut. Orang ketujuh siwak untungnya malaikat ketujuh mencium. Ini bini aja kada ketujuh mencium lagi malaikat. Siwak, siwak hadirin apa bersih. Tolong siwak sembahyang dijaga, jamaahnya dijaga, siwaknya dijaga. Baik. Ada jualan siwak sini? Ada. Desa kampung kita nih. Ini siwak nih. Ini siwak lu keringat jual kena apabila dia undang mulut lagi. Kena ulun bagi siwak 10 biji aja. Kena sisanya nukar di mana? Ini siwaknya. Coba tukar. Tuh di pasar pagi tuh di Citra ada siwak 15.000 aja. 15.000 kadang-kadang pian nukar HP nukar apa aja wani tapi nukar siwak wani lah. Berpikir siwak padahal ini yang membuat kita dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini siwak, nak siwak, nak ulun jual 1 miliar. Bersiwak lah. Tolong di kampung ini nang sembahyang bersiwak. Hidupkan pian. Ini banyak sunnah. Kalau pian berokok, pada bapak kita jangan masalahkan rokok. Rokok tuh orang berokok mati kan berokok. Berokok sama pada mati, kan ada masalah cuma pian bisa rokok. Lawan siwak, rokok ada pahala. Makruh hukumnya rokok. Kalau ini pian bahaya enak. Cuma yang ada bahasa, coba kita pian anak dimutung pahala. Kenapa? Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siwak. Jadi satu, tolong kita dijaga sembahyang. Pakaian bini dijaga, anak dijaga kehidupannya.
pergaulannya dengan siapa, ibatu ini langgar, ibaki, kosian nah ibaki langgar ini diibaki, diisi, rumada apa bila sembahyang gak sih? Karena dengan sebab itu salah satu wasilah kita Nabi Muhammad hari ini. Salah satu perantara kita untuk sampai kepada Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Bila kita sudah menghidupkan sunnah Nabi dan Nabi, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'ifir jannah. Di surga kita lawan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan malam ini malam berkah, malam ampunan. Mudah-mudahan malam ini kita berdatang dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berisi hajat dunia akhirat dengan berkat maulid Nabi dikabulkan Allah. Nah hari ini kebanyakan masalah mudah-mudahan dimudahkan Allah. Nah hari ini mudah-mudahan Allah kabulkan hajat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan Allah mudah-mudahan sudah berhasil khotimah. Yang belum kawin mudah terawin. Kayaknya di akhir Mbak Bami belum beri bilang amalan akan kawin. Bila pian mengamalkan hari ini, isuk terawin. Wah, pian sudah pada berbini sama. Berdoa dulu kita, mudah-mudahan kabul hajat. Malam ini kita dari ujung ke ujung mudah-mudahan dapat berkahnya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah jadikan jawab marhumah kafaran pada semua amin. Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Ini amalan. Catat. Jangan ada rekam-rekam. Jangan ada catat-catat. Amalan dimudahkan Allah kawin. Catat. Rekam baik-baik. Nih. Pikirnya Ali carinya nih. Pesannya nih. Ada sanatnya. Nih. Catatlah. Rekamlah. Dengan baik. Ya. Amalan. Supaya lakas kawin adalah banyak duit. Banyak duit kawin. Mudah-mudahan berkah. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi penyampaian daripada Ustaz Biro. Mudah-mudahan dapat kita mengamalkan beberapa hikmah atau amanat yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Untuk itu, mari kita belajar kepada acara seperti itu. Yang kelima, kita tutup dengan doa untuk memimpin doa ini kita kepada ayah kita Haji Baknawi kepada beliau kami persilakan. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka salaman fid dunya wal akhirah ya muqarribal fardana ya ghaythal mustaghithin abisna humuman fardal ajila summa ila ruhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila ruhiha ummina Khadijatul Kubra wa Fatimatul Zahra wa Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain bi barakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wa syafa'ata wa ni'mata ala ahli al-qubur khususan li jam'ul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara, kalau ada kesalahan, kekeliruan dalam izin atau mengatur acara